Dari Desa Pedawe saya ingin mengucapkan shalom bagi hamba-hamba Tuhan semuanya. Tema hari ke-8 yakni kesetiaan. Kita mau belajar mengenai kesetiaan menurut Rasul Paulus yang terdapat dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12a. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Hamba-hamba Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh para nabi yang ada di perjanjian lama dan seluruh para rasul telah memberikan teladan kesetiaan. Bahkan sampai kepada Tuhan Yesus pun telah setia melakukan perintah Bapa. Yesus setia sampai mati di atas kayu salib. Ayat yang saya sudah bacakan tadi dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 menjadi ungkapan syukur Rasul Paulus atas kasih karunia dan kepercayaan yang Tuhan Yesus berikan kepadanya. Di balik rasa syukur tersebut tersirat makna yang mendalam tentang kesetiaan yang patut kita renungkan. Mari kita melihat ada 3 makna mengenai kesetiaan. Makna yang pertama yaitu kesetiaan yang diberikan. Paulus yang dulunya seorang penganiaya Kristen diakui oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang setia. Hal ini menunjukkan bahwa kesetiaan bukan hanya tentang masa lalu yang sempurna, tetapi juga tentang kerelaan untuk berubah dan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Makna yang kedua dari kesetiaan itu adalah kesetiaan yang dipercayakan. Tuhan Yesus mempercayakan pelayanan kepada Rasul Paulus meskipun dia memiliki masa lalu yang sangat kelam, masa lalu yang suram, masa lalu yang jahat. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mempercayai umatnya. Kita dipercaya oleh Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan. Bukan berdasarkan kebaikan, bukan berdasarkan kesempurnaan kita, bukan juga berdasarkan pengetahuan kita, tetapi berdasarkan iman dan komitmen untuk melayani Dia. Yang ketiga, makna kesetiaan yang ketiga adalah kesetiaan yang diperdayakan. Paulus sangat bersyukur atas kekuatan yang Tuhan Yesus berikan untuk melayani. Kesetiaan bukan hanya tentang tekad pribadi, kekuatan pribadi, tujuan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita bergantung pada kekuatan Tuhan untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan. Aplikasi dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari kita mengakui kelemahan. Kita perlu menyadari bahwa kita tidak sempurna dan memiliki kelemahan. Justru dalam kelemahan itulah kita membutuhkan kasih karunia dan kekuatan Tuhan untuk menjadi setia. Aplikasi yang kedua, mari kita mempercayai Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan mampu, bahkan sanggup memakai kita, meskipun kita memiliki masa lalu yang kelam, masa lalu yang buruk, masa lalu yang jahat. Tetapi Dia melihat potensi dan kerelaan kita untuk berubah dalam melayani Dia. Jadi ada sebuah perubahan, kepercayaan yang Tuhan berikan. Kita manfaatkan untuk kita bisa berubah. Yang ketiga, bergantung pada kekuatan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri dalam melayani Tuhan. Carilah kekuatan dan hikmat Tuhan melalui doa dan pembacaan firman Tuhan setiap hari. Ini sangat penting. Yang keempat, aplikasi yang keempat dalam kehidupan kita, yaitu
melayani dengan penuh integritas diri. Layanilah Tuhan dengan sepenuh hati, dengan integritas. Tetaplah setia dalam pelayanan, meskipun menghadapi tantangan dan kesulitan. Sesulit apapun tantangannya, keadaannya, mari kita melayani Tuhan dengan integritas yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Refleksi dan penutup yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, saya juga. Kesetiaan bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang bagaimana kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketergantungan kepada Dia, dan komitmen untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Mari para hamba-hamba Tuhan, mari kita jadikan teladan Paulus sebagai inspirasi untuk hidup setia dalam pelayanan kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.